Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan membahas konsep dasar perkembangan, pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Berikut adalah anggota kelompok 1, ada Muhammad Ramdan, Fahmi Muhammad Yusuf, Abda Askia Inazil, dan Agung Alfandi. Sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen perkembangan peserta didik kami, Dr. Ahmad Rifki AS, SPDM.PD, yang telah membimbing dan membantu kami dalam proses belajar mengajar. Lingkup materi yang kami bahas, yang pertama ada pengertian, pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, dan kematangan peserta didik. 3. Mengapa penting bagi seorang pengajar untuk mengerti konsep dasar perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kesimpulan dan saran. Pertumbuhan atau growth sendiri sebenarnya merupakan sebuah istilah yang lazim digunakan dalam biologi, sehingga pengertiannya lebih bersifat biologis. C.P. Chaplin pada tahun 2002 mengartikan pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Namun, pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk kepada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan tinggi badan, terjadinya pubertas, pertumbuhan tulang yang semakin kuat, tumbuhnya gigi baru menggantikan gigi susu, dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan pertumbuhan fisik suatu makhluk hidup yang bersifat tidak dapat diulang atau irreversible. Perkembangan adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidupnya. Berbeda dengan pertumbuhan yang memiliki batas maksimum, perkembangan seseorang tidak memiliki batasan. Selama seseorang tekun dan disiplin mempelajari sesuatu, maka kemampuannya akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Umumnya, perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Kematangan. Ketika pertumbuhan dan perkembangan seseorang mencapai puncaknya, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai kematangan atau maturation, yang dimana seseorang tersebut sudah siap untuk menjalani kehidupannya dan dapat menangani masalah yang dihadapinya secara dewasa. Kematangan peserta didik harus dipantau oleh orang tua dan pendidik. Kematangan setiap peserta didik tidak semuanya sama. Seperti contohnya anak berkebutuhan khusus bila dibilang matang secara fisik, namun masih labil secara mental ataupun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, dan kematangan peserta didik. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini terbagi dari faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik ini, di dunia ini orang mempunyai bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang tinggi ceking, ada yang pendek gemuk, dan ada yang sedang antara tinggi dan besar badannya. Sudah jelas masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri bagi perkembangan seorang anak. Nah, faktor psikis ini dalam hal kejiwaan ada anak periang sehingga banyak pergaulan. Akan tetapi ada pula yang selalu tampak murung, pendiam, mudah tersinggung, karenanya suka menyendiri, kecerdasan, dan temperamen. Nah, lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari faktor biologis, faktor psikis, ada faktor ekonomis. Faktor biologis ini bisa diartikan biologi dalam konteks ini adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu dan ayah. Faktor psikis ini maksudnya adalah pengaruh yang datang dari lingkungan geografis seperti iklim, keadaan alam, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi dengan daerah lain, dan sebagainya. Semua ini jelas membawa dampak masing-masing terhadap perkembangan anak-anak yang lahir dan dibesarkan di sana. Nah, faktor ekonomis ini dalam proses perkembangannya, betapapun ukurannya bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya untuk makan dan minum di rumah, tetapi juga untuk membeli alat-alat sekolah. Lalu ada faktor kultural, faktor edukatif, dan faktor religius. Faktor kultural ini di
Indonesia ini jika dihitung ada berpuluh bahkan beratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri, dan hal ini jelas berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Faktor edukatif, pendidikan tak dapat disangkal mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia, malah karena sifatnya berencana dan seringkali diusahakan secara teratur, faktor pendidikan ini relatif paling besar pengaruhnya dibanding faktor yang lain manapun juga. Lalu faktor religius ini sebagai contoh, seorang anak kiai sudah pasti dia akan berbeda dengan anak lain yang tidak menjadi kiai, yang sekedar terhitung dan yang sekedar terhitung orang beragama, lebih-lebih yang memang tidak beragama sama sekali. Ini adalah soal perkembangan pula, menyangkut proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya. Mengapa penting bagi seorang pengajar untuk mengerti konsep dasar perkembangan peserta didik? Sebagai pendidik, hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon pengajar akan berperan dalam pembentukan karakter peserta didik. Pendidik harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Pendidik juga ditekankan untuk memahami pada usia berapa peserta didik mampu berpikir abstrak, kemampuan menemukan cara-cara dalam menyelesaikan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan secara nyata. Selain itu, pendidik harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta didik, baik dari segi positif maupun negatif, dan mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didik. Hal ini perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap peserta didik terhadap proses belajar nantinya. Kesimpulan, dengan mengetahui pengertian dan faktor-faktor pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan peserta didik, diharapkan kita akan mudah mengetahui sistem pembelajaran yang efektif, efisien, terarah, dan sesuai dengan perkembangan anak dan dapat menciptakan generasi-generasi masa depan yang berkualitas. Dengan demikian, sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Saran, perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, baik dari fisik maupun psikisnya, harus dipahami dan dipantau oleh orang tua, sehingga pendidik atau orang tua itu sendiri pun harus mengetahui dan harus menerapkan sistem pembelajaran perkembangan peserta didik yang baik, agar faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dapat berkembang dengan baik dan berlangsung dengan efektif dan terarah dengan baik. Terima kasih.